Baik teman-teman sekalian, saya akan berikan salah satu contoh untuk melakukan analisa data pada hasil data praktikum. Iya, sebelumnya mungkin perlu diperhatikan bahwa apa yang harus dikerjakan itu nanti ada tertulis pada petunjuk praktikum itu pada langkah-langkah untuk mencapai tujuan percobaan. Salah satunya adalah bagaimana melakukan analisa untuk mengolah data dari percobaan. Saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, untuk teman-teman yang praktikum mengenai hukum Ohm, tetapi khusus saya akan berikan untuk perhitungan mencari hambat jenis. Ini kalau dalam datanya, hambat jenis nikelin ya, kawat nikelin yang digunakan. Pada datanya ada di tabel yang ke 3, gambar 5 ya. Jadi dari data itu sebelumnya perlu diketahui mengenai perumusan yang kita gunakan, yaitu R adalah rho L per A. Jadi inilah yang dicari. Jadi hambat jenis nikelin, sehingga kalau mencari hambat jenis kawat nikelin berarti saya mencari rho R kali A per L. Tetapi nilai R ini didapatkan dari perhitungan V per I pada pasangan data yang ada di tabel ketiga di gambar 5. Sementara A adalah luas penampang kawat yang kita asumsikan adalah luas lingkaran yang dalam pengukuran kita mendapatkan nilai D, diameter kawat. Sehingga kalau kita kaitkan A dengan D, maka kita tahu bahwa A itu adalah 1/4 pi D kuadrat. Atau sebenarnya yang sering teman-teman tahu adalah A adalah pi R kuadrat gitu ya. Kan R itu adalah setengah diameter. Sehingga kalau saya masukkan ini, pi 1/4 pi D kuadrat. L-nya jelas panjang kawat. Sehingga kalau saya mencari keseluruhan, rho itu adalah R yang V per I, R-nya adalah V per I, sementara A-nya adalah 1/4 pi D kuadrat per L. Ya. Kalau boleh saya sederhanakan penampilannya, maka ini adalah rho itu didapatkan dari pi V D kuadrat per 4-nya turun ke bawah, I-nya turun ke bawah. Ini rumus yang digunakan untuk mencari hambat jenis. Dari pengembangan rho R rho L per A, ini pengembangan ini. Nah, dari perumusan itu, diingat-ingat ya, pi V D kuadrat 4 IL. Kalau saya tulis kembali bahwa rho itu adalah apa tadi? Pi V D kuadrat per 4 IL. Nah, sementara data yang kita dapatkan dalam percobaan, data percobaannya yang didapatkan, saya hanya mengambil tabel yang ketiga ya, paling bawah. Itu kan didapatkan, panjang kawatnya berapa, L-nya berapa, sekian meter gitu ya. Kemudian, diameternya berapa, sekian meter. Kemudian teman-teman akan mendapatkan tabel, mohon maaf kalau tabelnya mungkin kurang lurus ya.
akan ada tabel nomor gitu ya. Kemudian ini pasangan volt, tegangan, ini pasangan I, arus ya. Arusnya dalam volt, arusnya dalam ampere ya, begitu ya. Ada 5, kalau salah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dengan data yang ada, kemudian kita bisa mencari rho ya, rho. Semuanya harus SI ya, rho-nya berapa gitu ya. Misalkan ini V1 I1 gitu ya. Dengan perhitungan rho itu adalah pi V D kuadrat D kuadrat per 4 IL. Jadi ini V-nya ya dari data ini. V-nya dari data ini. D-nya dari data ini. Ya, I-nya dari data ini. Ups, I-nya dari ini ya I-nya. L-nya dari data ini. Masukkan satu sehingga ketemu rho 1 gitu ya. Lakukan itu untuk data V2, I2 gitu ya. Akan dapat rho 2. Seterusnya sampai ketemu rho 5 ya, betul ya. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan berapa nilainya kita perlu mencari tahu rho rata-rata. Ya tinggal kalau rho rata-rata ya berarti rata-rata dari kelima data ini ya. Rho rata-rata itu berarti rata-rata rho ya. 5 data ini. Oke, ini yang pertama harus teman-teman simpan. Rho ini apa sih? Satuannya apa? Rho. Rho itu adalah ohm kali meter. Ini satuannya ohm meter. Ya, ini yang pertama. Berarti teman-teman mengolah, menghitung, kita jabarkan karena A-nya itu dari 1/4 pi D kuadrat, kemudian R-nya dari pasangan data V per I, sehingga teman-teman perlu jabarkan perumusannya seperti ini. Tapi perhitungannya sebenarnya cukup mudah. Jadi masukkan L, D, V, I sehingga ketemu rho 1. L, D, V2, I2 ketemunya rho 2 dan seterusnya sampai rho 5. Nah, untuk berikutnya adalah bagaimana mencari tahu kesalahan mutlak. Kesalahan mutlak ini pendekatannya adalah perhitungan, semuanya itu adalah perhitungan berulang. Di semua praktikum teman-teman teknik kita gunakan perhitungan berulang. Dan pendekatan perhitungan berulang itu kesalahan mutlaknya itu menggunakan perhitungan statistika, lebih tepatnya adalah standar deviasi ya, tapi kita pengembangan untuk praktikum kita sebut dengan standar error. Nah, bagaimana caranya menghitung? Begini, fokuskan kepada kolom yang ketiga ini. Saya ambil data kolom yang ketiga ini. Saya ambil data yang kolom yang ketiga. Saya nggak pakai nomor ya. Jadi saya dapatkan perhitungan nilai rho, yaitu rho 1, rho 2, 1, 2, rho 5 ya, rho 5. Saya tarik. Nah, dari sini kan teman-teman dapatkan rho rata-rata ya. Ini ya, dari rata-rata ini ya. Oke. Kemudian pendekatannya adalah standar error ini memiliki perumusan seperti ini. Kita mencari rho ya, standar error untuk rho, sehingga saya sebutkan S rho. Itu adalah akar sigma rho
min rho rata-rata kuadrat per, masih dalam akar ya, akarnya kurang besar, n min 1. N-nya ini apa? N ini jumlah. Berarti N-nya sama dengan 5, jumlah data. 5 data. Jadi 5 kali 4 nanti ya. Sementara langkah berikutnya adalah mencari rho min rho rata-rata. Kalau dalam rho 1 ini berarti ya rho 1 dikurangi rho rata-rata. Kalau di sini ya rho 2 dikurangi dengan rho rata-rata. Dan seterusnya sampai rho 5 dikurangi rho rata-rata. Secara matematis kemudian dilanjutkan. Maaf, ini saya agak turunkan. Ini rho min rho rata-rata kuadrat. Berarti ini dikuadratkan. Rho 1 min rho rata-rata kuadrat. Ini dikuadratkan. Rho 2 min rho rata-rata sampai yang ini, yang data kelima, rho 5 min rho rata-rata kuadrat. Sehingga kalau ini ke bawah saya jumlahkan, 1, 2, 3, 4, 5 ini saya jumlahkan, saya dapatkan sigma. Ya, sigmanya. Maaf, ini ketutup hitam sedikit ya. Ini jadinya saya dapatkan dari sini, saya tuliskan di sini aja. Sigma rho min rho rata-rata kuadrat. Untuk data ini kita masukkan ke sini. Nah, sehingga saya lanjutkan di halaman selanjutnya ya. Oke, sehingga saya tuliskan lagi bahwa S rho itu adalah akar sigma rho min rho rata-rata kuadrat per n min 1. Ini hasil perhitungan yang tadi ya. Kemudian n-nya kan 5, berarti 5 kali 4. Kemudian inilah yang disebut hasil S rho ini. Ini adalah kesalahan mutlak. Ini yang teman-teman diminta untuk menuliskan kan ya, poin pertama gitu ya. Poin yang kedua, teman-teman diminta untuk menuliskan mengenai kesalahan relatif. Ya, atau sering disebut dengan KR. Ini secara matematis perhitungannya adalah S rho per rho rata-rata. S rho hari ini ya, S rho. Ini S rho. Rho rata-rata didapat dari perhitungan rho 1, rho plus rho 2 sampai rho 5 tadi dibagi 5 berarti tidak rata-rata. Dikali dengan 100%. Sehingga nilainya KR ini akan berupa persen. Kemudian sebentar sebelumnya bahwa kesalahan relatif ini sebenarnya secara teoritis menunjukkan berapa kesalahan kita melakukan praktikum. Teoritisnya kalau di skala pelatihan laboratorium itu memang diharapkan tidak lebih dari 10%. Tapi tidak apa-apa. Jadi biarpun lebih dari 10%, sampaikan apa adanya, tapi kemudian perlu ditambahkan analisa kenapa kok lebih dari 10%. Gitu. Yang ketiga itu adalah keseksamaan. Ini nilainya 100%, seksama sempurna begitu ya, dikurangi dengan kesalahan relatif. Jadi dari ini, nilai ini ya dimasukkan ke sini. Nilai hasil ini perhitungan. Ini juga pasti dalam bentuk persen. Yang keempat itu ada satu hal lagi yang dicari adalah angka berarti. Atau seringkali dituliskan AB. Ini mirip dengan konsep angka penting, cuma nanti aplikasinya dalam penulisan akhirnya berbeda. Ini kalau secara matematis adalah 1 min log, ada logaritma ya, masih ingat ya? Ini adalah S rho per rho rata-rata. Berapa? Nah, S rho-nya ini tadi, rho rata-rata juga dari
perhitungan ketemunya berapa. Oke, yang terakhir adalah diminta untuk menuliskan harga sebenarnya. Ini saya bahas di slide selanjutnya, atau HS gitu ya. Maksudnya secara detail ya saya bahas nanti, saya beri contoh gitu ya. Ini adalah penulisan saja bahwa harga sebenarnya dari misalkan mencari hambat jenis kawat nikelin tadi ya. Berarti ini harga sebenarnya, harga dari harga perhitungan praktikum kita itu akan memunculkan melengkung harusnya. Oke. Kurung buka, row rata-rata plus minus S row. Tambahkan satuan ya. Satuannya apa? Beri tulisan kembali. Row rata-rata plus minus S row. Ini 45 ini akan saya bahas dengan contoh ya. Kalau ini kan jelas, itu sudah saya bahas perhitungan, kemudian tinggal dibagi dikali 100%, ini dikurangkan, dan seterusnya ya. Tapi yang 4 dan 5 ini kadang-kadang saya belum berikan contoh. Oke, saya coba di halaman berikutnya ya. Oke, mengenai angka berarti dan harga sebenarnya. Ini contoh. Contoh kalau saya punya data, pada akhirnya saya menemukan, oh ya mohon maaf, AB itu kan koma-koma nanti kan. Saya tuliskan lagi ya. AB itu kan 1 min log, pakai kasus row tadi ya, S row per row rata-rata. Ini kan hasilnya kan desimal. Jadi desimal ini tolong didekatkan ke nilai bulat terdekat. Contoh kalau saya punya AB adalah 2,7 sekian-sekian, ya tuliskanlah beginilah, AB mendekati 3 gitu ya. Kalau AB-nya adalah 3,2 sekian-sekian, juga 3 gitu ya. Dekatkan yang 3, misal tengahan, tapi tengahan kan pasti lebih ya. 2,51 gitu aja sudah. Ya, terdekatkan ke 3. Tapi kalau kurang dari setengah ya turunkan ke 2 gitu ya. Misalkan ini tadi 3,2 ya 3. Oke, contoh misalkan saya dapatkan AB-nya 3 misalkan ya. Dengan karakteristik row rata-rata itu adalah 4,7123964 gitu ya. Misalkan begitu. Kemudian saya mendapatkan S row itu misalkan saja 0,2166547. Misalkan begitu. Ini kan angka ini kan saya buat contoh aja karena saya mendapat ini satunya row meter gitu ya. Ini ohm meter, ini juga ohm meter. Nah, perhitungannya bagaimana? 3 angka penting itu. 3 angka penting itu dilihat dari variabel utamanya, bukan S-nya. Jadi kalau variabel utamanya 471, 3 angka pentingnya bagaimana? Ya, maaf, row-nya 4,7123964, saya ambil 3 angka penting, sehingga harga sebenarnya itu saya tuliskan kan row rata-rata plus minus S row gitu ya. Nah, saya tuliskan, berarti bagaimana 4,71 ini adalah 3 angka berarti. Ya. Kemudian menuliskan S-nya itu bukan menuruti 3 angka berartinya, tapi menuruti koma paling belakang dari row rata-ratanya. Kan plus minus SP ya, S row ya. Nah, berapa berarti ya? Saya lihat, ini loh komanya, ini loh. 2 angka di belakang koma. Sehingga ini juga saya tuliskan 2 angka di belakang koma. 4,71 satunya angka berikutnya 2, berarti hilang ya belakangnya. Tapi kalau 0,21 belakangnya 6, sehingga saya tuliskan 0,22. Satuannya row meter. Oke ya, saya ulangi.
3 angka berarti jadi patokan adalah variabel utamanya. Row ya dalam ini ya. Ya, row kalau G ya G, kalau apa. Bukan nilai standar errornya, bukan nilai kesalahan mutlaknya. 3, berarti saya tuliskan 4,71. Nah, belakangnya 2 kan, berarti belakangnya hilang. Jadi 471. Sementara kalau S row-nya itu mengikuti koma paling belakang, bukan mengikuti 3 angka berartinya. Angka berartinya menunjukkan dari variabel utamanya. Lah, berapa? 0,216 sekian. Berarti nah, 1 ini kan ya, yang 2 angka di belakang koma. Tapi berikutnya 6, berarti saya ambil naik ya, 2, saya bulatkan 2. Ya kalau 57 ya bulatkan 2, karena ini kan 5 belakangnya masih ada. Kalau 4 baru ini tetap 0,21. Oke, satu lagi maksudnya untuk model yang mungkin tidak satuan tapi ribuan misalkan. Tapi row tadi kan saya nggak tahu nilainya bagaimana, bergantung hasil perhitungan Anda ya. Coba kalau satu lagi contoh kalau saya punya AB adalah misalkan saja 4 gitu ya. Kemudian row rata-ratanya didapatkan adalah 3.374,627 misalkan ya. Ini kan angkanya tergantung Anda menghitungnya. Sementara S row-nya didapatkan misalkan 261,9787 misalkan begitu. Ini kan ribuan. Hati-hati, ribuan, ratusan begini harus dibawa ke bentuk baku. Ya, jadi dituliskan dulu ini bentuk bakunya. 3 kali 3,37467 kali 10 pangkat 3. Ya, bentuk baku. Bentuk baku itu tidak boleh 0, ya, tapi harus satuan, tapi nggak boleh 0. Ini kalau ini 2,619787 kali 10 pangkat 2. Ini pangkatnya beda kan? Nah, ini bagaimana kalau pangkatnya beda? Oke, menuliskan HS-nya itu menghitung AB-nya harus dalam bentuk baku ini 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ini setengah 6. Yang kelima 6. Berarti ini naik ya. Ini naik di 5. Ini saya tuliskan HS-nya adalah row rata-rata plus minus S row. Berarti saya tuliskan adalah 3,375 ya, plus minus. Nah, ini pangkatnya nggak sama. Kalau saya tuliskan harus pangkatnya yang sama. Saya harus begini. 0,62 ya. Karena agar pangkatnya sama. Karena saya tuliskan harus pangkatnya sama nanti. Ini kan sebentar, ini nanti ini saya hapus dulu aja yang ini masih biar. Nah, ini saya nulisnya biar ini dulu, enak gini dulu. Ini kali 10 pangkat 3 ya. Sementara plus minus. Nah, ini mengikuti koma ini juga harus pangkat 3 di sini. Kalau pangkat 3 berarti 0,2619787 kali 10 pangkat 3. Karena mau mengikuti komanya. Sehingga harus sama pangkat 3-nya. Jadi saya tuliskan ini desimal ketiga. Berarti 1, 2, 3. Setelahnya 9. Berarti ini naik nanti ya. Ini naik. Sehingga 0,262 kali 10 pangkat 3. Ingat, yang mengikuti AB hanya ini. Sementara yang hanya yang utama, bilang variabel utama, row-nya ini ya, row rata-rata. Sementara S row itu mengikuti koma terakhirnya yang mana? Oh, ini 3 angka di belakang koma. Ini juga harus 3 angka di belakang koma. Nggak boleh lebih ya. Kalau begini, satuannya row. Ini sudah bisa saya tuliskan, berarti 3,375 plus minus 0,262 kali 10 pangkat 3 row meter. Nah, ini menuliskannya. Ya, kurang lebih begitu teman-teman. Ini untuk menghitung berarti menghitung nilai row-nya.
Karena kan salah satunya pasti dicari hitungan nilai rho berdasarkan perhitungan, kemudian dicari kesalahan mutlak, kesalahan relatif, kesesamaan, angka berarti, dan harga sebenarnya. Jadi sampai di sini itu untuk menuliskan harga sebenarnya, dengan saya contohkan kalau kondisi-kondisi tertentu, angka-angka berapa yang kita dapatkan, kasus angka berarti juga ini harus diperhatikan, angka berarti bergunanya di mana dalam perhitungan harga sebenarnya. Begitu, terima kasih.